Halo semuanya, kembali bertemu dengan Bu Fia di sini dan siap nemenin kalian lagi di Belajar Bareng Bu Fia. Punya hobi masak dan sering kepikiran buat jadian bisnis? Atau mungkin kamu punya satu resep keluarga yang juara banget dan mikir, wah ini kalau dijual pasti laku. Nah, pas banget. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah hasrat kuliner itu jadi bisnis makanan yang beneran jalan dan menghasilkan. Pasti pernah kan ya, kamu lihat teman-teman atau keluarga suka banget sama masakanmu, terus langsung terlintas di kepala, gimana ya caranya biar lebih banyak orang bisa nyobain ini, sambil tentunya dapat untung. Mimpi itu valid banget dan itu adalah langkah pertamanya. Tapi semangat aja tuh nggak cukup. Semangat itu ibarat bensin, tapi kita tetap butuh peta atau GPS biar nggak nyasar di jalan. Nah, rencana inilah GPS-nya. Jadi, ayo kita bangun bareng-bareng rencananya satu persatu. Oke, sebelum kita terlalu jauh melangkah dan berimajinasi, ada satu hal krusial yang harus kita lakukan di awal. Reality check. Kita harus jujur sama diri sendiri. Apakah ide cemerlang kita ini beneran bisa dijual dan laku di pasaran? Ujung-ujungnya bisnis itu soal profit. Produknya bisa seenak apapun, seunik apapun, tapi kalau nggak bisa menghasilkan uang, ya nggak akan bisa bertahan lama. Makanya, kita akan mulai dari hal yang paling dasar, hitung-hitungan. Kita mau lihat, ada nggak sih potensi cuan di sini? Nah, sekarang siap-siap ya, kita masuk ke bagian angka-angka. Nggak usah takut, ini bukan matematika rumit kok. Anggap aja ini cara kita buat ngintip masa depan keuangan bisnis kamu. Yuk, kita bedah bareng. Konsep pertama yang wajib banget kamu kuasai itu namanya break-even point, atau kita singkat aja BEP. Gampangnya, ini tuh titik di mana bisnismu nggak rugi, tapi ya belum untung juga. Impas. Ini target penjualan minimal kamu biar bisa selamat ya bulannya. Oke, komponen pertama itu biaya tetap atau fixed costs. Ini adalah biaya yang keras kepala. Mau kamu jualan laku keras atau lagi sepi, biaya ini tetap harus kamu bayar. Contoh paling gampangnya ya sewa ruko sama gaji karyawan. Nah, kalau yang ini kebalikannya, namanya aja variable cost, artinya dia berubah-ubah. Biaya ini baru muncul kalau kamu produksi. Makin banyak kamu bikin produk, ya makin gede juga total biaya ini. Isinya apa? Ya bahan baku, kemasan, stiker, dan semacamnya. Ini dia nih jagoannya, margin kontribusi. Simpelnya, ini adalah keuntungan kotor dari tiap produk yang kamu jual. Uang inilah yang nanti nyumbang atau berkontribusi buat nutupin si biaya tetap tadi. Makin gede marginnya, makin cepat kamu bisa untung. Yuk kita langsung praktek aja. Anggaplah kamu jualan frozen food. Harga jualnya 15.000. Biaya bahan baku dan kemasannya alias biaya variabel itu 9.000. Berarti margin kontribusimu kan 6.000 per bungkus. Nah, kalau biaya tetap kamu, misalnya sewa dapur dan lain-lain, itu 6 juta sebulan, tinggal kita bagi aja. Dan dapat deh angkanya 1.000 unit. Artinya, kamu harus menjual 1.000 bungkus frozen food setiap bulan hanya untuk balik modal, untuk impas. Jual di bawah 1.000, kamu rugi. Jual pas 1.000, kamu impas. Jual di atas 1.000, nah itu baru namanya profit. Oke, kita udah tahu cara biar nggak rugi. Pertanyaan selanjutnya yang biasanya paling bikin penasaran adalah, kapan modal gue balik? Nah, ini penting banget, apalagi kalau kamu pakai uang investor. Ini membawa kita ke metrik selanjutnya. Namanya payback period. Ini adalah hitungan waktu yang dibutuhkan bisnis kamu untuk menghasilkan keuntungan yang totalnya sama dengan modal awal yang kamu keluarin. Simpelnya, seberapa cepat bisnismu bisa balik modal. Kita lanjutin contoh tadi ya. Misalkan investasi awal kamu buat beli freezer, alat masak, dan lain-lain itu 50 juta. Dan setelah dihitung-hitung, keuntungan bersihmu per bulan itu 15 juta. Artinya, modal kamu bakal kembali dalam waktu sekitar 3,33 bulan. Wah, ini ngasih gambaran jelas banget kan? Oke, urusan angka dan uang udah mulai kebayang. Sekarang kita pindah ke aset yang nggak kalah berharga, ide dan merek kamu. Kita harus bangun benteng hukum biar kreasi kulinermu aman. Secara umum, ada 3 senjata utama. Pertama, paten. Ini buat ngelindungin proses atau metode unikmu. Kedua, merek dagang. Ini buat ngelindungin identitas bisnismu, kayak nama dan logo. Terakhir, desain industri. Ini buat ngelindungin tampilan unik dari produkmu, misalnya bentuk kemasan yang khas. Biar gampang ingatnya, gini aja. Paten itu soal bagaimana kamu membuatnya. Mungkin kamu nemuin cara masak rendang yang super cepat. Nah, itu bisa dipatenkan. Kalau merek dagang, itu soal siapa yang membuatnya. Nama rendang juara dan logonya, itu yang kamu lindungi.
Produk udah oke, hitungan udah mantap, perlindungan hukum udah siap. Tapi kalau nggak ada yang beli ya sama aja bohong kan? Nah sekarang kita ngomongin gimana caranya merebut hati dan dompet pelanggan masa kini. Ini kalimat yang nusuk banget, tapi nyata. Sering terjadi, orang bilang produkmu enak, tapi pas lihat harganya, mereka mundur. Ini artinya ada yang salah antara nilai yang kamu tawarkan dengan cara kamu mengomunikasikannya. Produknya premium, tapi kelihatannya nggak sepadan sama harganya. Terus gimana caranya biar harga dan nilai itu nyambung, apalagi ke audiens muda kayak Gen Z? Jawabannya autentisitas. Udah bukan zamannya iklan yang dipoles. Mereka mau lihat proses di balik layar. Mereka mau tahu bahan-bahannya dari mana. Mereka mau diajak ngobrol, jadi bagian dari komunitasmu, bukan sekedar jadi pembeli. Rencana sebagus apapun, di lapangan pasti ada aja tantangannya. Perjalanan bisnis itu nggak lurus dan mulus. Kita harus siap menghadapi berbagai risiko, terutama yang berkaitan langsung dengan produksi dan kualitas makanan. Kita balik lagi ke contoh frozen food. Resikonya spesifik banget. Mungkin kamu pernah ngalamin, makanan beku pas dipanasin jadi lembek, warnanya jadi pucat. Nah, itu bukan sihir, itu sains. Ada enzim yang masih aktif dan kristal es yang merusak tekstur. Belum lagi resiko kalau rantai dinginnya putus di tengah jalan. Untungnya ada solusinya. Salah satu teknik kuncinya adalah blanching. Ini tuh proses pemanasan sayuran atau bahan lain secara singkat di air mendidih, terus langsung dimasukin ke air es sebelum dibekuin. Tujuannya, buat mematikan enzim-enzim perusak tadi. Langkah kecil ini bisa ngasih dampak besar ke kualitas akhir produkmu. Jadi kesimpulannya, bisnis makanan yang sukses itu bukan cuma soal satu resep yang enak. Bukan. Ini tentang membangun sebuah sistem yang solid. Sistem yang terdiri dari keuangan yang sehat, perlindungan hukum yang kuat, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Semuanya saling terhubung. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua pilarnya, apakah kamu siap untuk mulai membangun sistemmu sendiri?